Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini mari luruskan niat, bulatkan tekad semata kita mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan sama-sama mengkaji Quran surah Thaha, surah nomor 20 ayat yang ke-132. Surah Thaha, surah ke-20 ayat yang ke-132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Al-ayah. Ayat ini ayat yang dekat dengan kita selaku orang tua dan bagaimana kita sebagai orang tua bersikap. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, hadirin, wa'mur ahlaka bis-shalah, tugas peran utama seorang suami memerintahkan dan memastikan pasangan hidupnya yakni istrinya dan putra-putrinya yakni anak cucu keturunannya untuk menunaikan sholat yang Allah wajibkan pada mereka. Tugas mereka belum keluar, tugas mereka belum kepada orang secara umum, tugas mereka juga bukan kepada tetangga, tapi tugas paling utama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri, jaga keluarga dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka poin yang pertama yang ada di ayat 132 Quran surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Dan ternyata hadirin, kalau lelahnya badan, caranya istirahat. Kalau lelahnya fisik, mengambil diri untuk hujud atau merebah, akan sirna keletihan, kelelahan secara fisik. Tapi kalau yang lelah batin, kalau yang capek itu batin, gimana cara kita membuat batin kita nggak capek? Gimana cara kita membuat batin kita tenang? Salah satunya adalah dengan sholat. Makanya sholat itu kata Nabi, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, gembirakanlah kami dengan kumandang azanmu, penanda masuknya waktu sholat. Nabi itu kalau bertemu sama waktu sholat, seolah-olah sholat yang hendak Nabi tunaikan sebagai pelipur laranya beliau, penghibur dari segala lelah batinnya beliau. Karena kita tahu Nabi punya banyak tanggung jawab. Selain sebagai seorang sahabat, guru, kepala rumah tangga, ayah dari seorang anak, suami dari seorang istri yang sangat luar biasa, Nabi juga punya peran sebagai kepala negara, bisnismen, sebagai segala macam-macam. Karenanya Nabi punya rumus. Kalau engkau hendak tenang, gembirakan dirimu dengan tunaikan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah ini jadi titik temu standar kualitas sebuah keluarga yang dirindu surga saat mereka memperhatikan sholat di tengah-tengah mereka. Kalau suami sampai melalaikan sholatnya, lantas bagaimana istri dan anak-anaknya? Kalau seorang ayah tidak memperhatikan bagaimana dia menjaga sholatnya, lantas gimana lagi seorang anak mau melihat sosok teladan, sedangkan di rumahnya aja dia nggak dapat teladan terbaik dari ayahnya. Padahal salah satu kunci teladan terbaik seorang anak itu ayahnya. Nomor 2, ibunya. Walaupun kita tahu kedudukan dalam Islam adalah ummuka, summa abuk. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling tinggi harus aku muliakan beliau? Ummuk, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Summa abuka. Terus kemudian ayahmu. Tapi dalam Al-Quran, pembicaraan yang intens itu lebih banyak ayah dengan anaknya ketimbang ibu dengan anaknya.
Ini penanda bahwa anak itu melihat sosok ayah yang ada di rumah. Apakah ayahnya mendirikan sholat? Lalu apakah ibunya mendirikan sholat? Karena dalam rumah tangga biasanya yang paling disegani ayah, yang paling agak ditakuti ayah, yang paling cukup didengar kalau beliau bicara ayah. Seorang ibu mungkin dia bicara, anak ini tetap akan ya udahlah ibu, tapi begitu ayah yang bicara, kadang mereka udah muncul rasa ini ayah lo yang ngomong, ini nggak boleh sama ayah lo. Makanya dalam ayat ini para ulama itu membagi tahu kepada kita hadirin, wa'mur ahlaka bis-shalah, kunci keluarga menjadi keluarga yang dirindu surga, nomor satunya mereka menjadi keluarga yang menjaga sholat, mendirikan sholat. Lebih luasnya memakmurkan tempat sholatnya, bukan hanya sekedar menunaikan sholat 5 waktunya dengan menghidupkan sunnah rawatibnya, tapi mereka juga ikut andil memakmurkan tempat sholatnya, memakmurkan masjidnya, gotong royong untuk bahu-membahu meramaikan masjidnya, memfasilitasi kebutuhan tentang program di masjidnya. Itu tuh jemaah. Jadi nggak sesempit tentang sekedar ritual sholat, tapi yang lebih besar daripada itu, bagaimana kita melihat diri kita mampu membersamai masjid di tempat terdekat dari tempat tinggal kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Maka tidak ada setelah pagi ini setiap masing-masing kita dan keluarga kita kecuali ayo perhatikan sholat kita satu sama lain. Siapa yang menjaga sholatnya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang menjaga sholatnya, sungguh dia telah membuat Allah akan terus menjaga dirinya. Tapi siapa yang melepas sholatnya, meninggalkan sholatnya, sungguh Allah akan berlepas dari seorang hamba yang dengan sengaja meninggalkan sholatnya. Dalam hadis Nabi juga telah pernah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuh. Yang besok paling pertama Allah akan hitung, Allah akan hisab dari amalan-amalan seorang hamba itu tentang sholatnya. Juga ma farqu bainana wa bainahum tarkus sholah. Apa yang jadi pembeda antara kita dengan orang-orang kufur adalah sholatnya. Makanya juga ada dalam kalimat faman tarakaha, maka bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar, sungguh dia telah kufur. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jaga sholat, tunaikan sholat. Jangan sampai kita dan keluarga kita menyengaja untuk tidak sholat. Dan mulailah untuk membekali buah hati anak cucu keturunan. Yang paling utama bekal mereka adalah sholat. Bagaimana wudhu yang baik benar, bagaimana sholat tepat pada waktunya, bagaimana mereka menjaga pundi-pundi sholatnya mereka. Itu termasuk bagian dari pertanda keluarga kita insya Allah jadi keluarga min ahlil jannah. Yang kedua, wastabir alaiha. Allah berfirman, dan bersabarlah engkau di dalam mengerjakan dan mengajak mereka untuk menunaikan sholat. Hadirin, anak kita boleh jadi adalah ujian bagi kita, persis seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwalukum, harta-hartamu yang banyak, wa auladukum, anak-anakmu yang banyak jumlahnya, fitnah, adalah ujian bagi diri kalian. Masing-masing kita diuji dengan anak-anaknya. Salah satunya ayat ini memunculkan diri kita agar sadar bahwa membersamai mereka, mendidik mereka tentang sholat butuh kesabaran yang tidak sedikit. Dia butuh kesabaran yang tanpa batas. Karenanya Allah berfirman, wastabir. Allah udah kasih kata kunci dulu jemaah. Kamu suruh keluargamu sholat, wastabir, tapi kamu harus sabar. Alaiha, dalam memerintahkan mereka, mengajak mereka mengerjakan, menunaikan sholat. Jadi Allah udah memberi bahasa sejak awal, silahkan tunaikan sholat, tapi sabar ya, membersamai mereka untuk menunaikan sholat. Gak bisa kalau gak sabar. Harus punya kesabaran yang tanpa batas.
Kadang anak kita disuruh sholat, mungkin belum bergegas. Kadang mereka malah membantah. Kadang mereka malah sengaja meninggalkan sholat. Kadang mereka malah marah balik sama kita. Kadang mereka yang itu sikap kurang buat kita berkenan. Allah sudah wanti-wantikan kita, wastabir 'alaiha. Jaga dirimu untuk yang benar-benar ikhlas ketika mendapat penolakan saat mengajak mereka mengerjakan sholat. Wastabir, sabar. Dan Allah berfirman, fasbir sabran jamila. Kalau kita hendak bersabar, maka bersabarlah dengan cara yang baik. Quran surah Al-Ma'arij ayat yang kelima. Fasbir sabran jamila. Siapa yang mau bersabar, dia harus punya kesabaran yang baik. Sabar yang baik itu sabar yang seperti apa? Sabar yang membuat pemiliknya semakin dekat kepada Allah, menjauh dari amarah, murka, perbuatan-perbuatan zalim dan sejenisnya. Emang pahala apa yang dia dapat kalau dia sabar? Az-Zumar surah Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan membagi pahala tanpa batas. Untuk orang-orang yang sabarnya juga sabar tanpa batas. Jadi yang nomor pertama, perintahkan keluarga kita untuk sholat. Itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipunyai seorang orang tua kepada putra-putri mereka. Yang kedua, bekal sabar yang harus dipunyai oleh mereka ketika membersamai buah hatinya menunaikan sholat. Terus yang ketiga, la nas'aluka rizqa. Sedikit pun kami Allah tidak meminta rezeki atas apa yang kalian upayakan. La nas'aluka rizqan. Sesungguhnya sedikit pun kami Allah tidak meminta rezeki kepada kalian. Hadirin, Allah nggak pernah minta untuk kita bayar atas segala nikmat yang Allah berikan. Mata jamaah 60 tahun hidup, apakah ada tagihan datang ke rumah? Tagihan penglihatan mata selama 50-60 tahun? Enggak. Tangan kita bisa digerakkan, persendiannya masih berfungsi begitu normal dan sempurnanya. Apakah setelah 30 tahun kita memakainya ada tagihan dari Allah, tagihan menggunakan tangan dengan persendian-persendiannya? Nih tagihannya sekian miliar. Apakah kita ditagih? Tidak. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tuh nggak butuh rezeki dari kalian. Karena sungguh Allah Ar-Razzaq. Allah nggak butuh rezeki dari kita, bahkan kita yang butuh Allah. Bahkan Allah ngasih rezeki sama kita tanpa pernah berhitung kepada kita. Nafas gratis, bicara lisan gratis, mata memandang gratis, telinga mendengar gratis, kaki melangkah gratis, tangan dengan mudahnya gratis, persendian berjalan berfungsi normal dengan begitu baiknya gratis. Lebih-lebih Allah kasih fasilitas dunia berupa rumah, kendaraan yang prima, pasangan salih, istri mukminah, anak-anak yang lucu menggemaskan. Tanpa pernah sepeser pun Allah minta kita bayar. La nas'aluka rizqa. Ini menunjukkan kekuatan Allah bahwa Allah tuh nggak butuh bahwa kita untuk setoran sama Allah, enggak. Tapi kalau kita memberi sesuatu, bahkan Allah tuh nggak bilangnya kamu ngasih saya, enggak. Allah bilangnya, maukah kamu aku bagi tahu pinjaman yang baik? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kalau kamu meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah tahu. Kenapa? Diksi Al-Quran Allah bilangnya yuqridullaha qardan hasana. Kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Emang kita kira sedekah kita itu sedang memberi kepada Allah? Bukan. Allah anggap itu sebagai pinjaman yang pasti Allah kembalikan. Emang kita kira kita beliin sejadah masjid itu dalam rangka memberi untuk Allah? Bukan sekedar itu, tapi meminjami untuk Allah. Allah nggak minta la nas'aluka rizqan, sedikit pun atas rezeki yang kamu punya, kami Allah tidak pernah minta. Kalau kita memberi, ya Allah, ini darimu, kembali untukmu ya Allah. Kalaupun secara lisan kita mengembalikan kepada Allah,
tapi Allah menganggapnya itu sebagai sebuah pinjaman. Allah anggap itu sebagai pinjaman. Hambaku, berarti kamu sedang yuqridullaha qardan hasanah. Kamu lagi memberikan aku pinjaman yang baik ya. Nanti fayudha'ifahu falahu ajrun azim. Nanti aku akan memberi ganti atas pinjaman yang kamu pinjamkan untukku dengan balasan yang lebih besar. Jangan takut ketika menyekolahkan anak agak tinggi biayanya karena masuk ke sekolah yang memang faham dan memahamkan di dalamnya soalan agama. Jangan perhitungan tentang pendidikan mereka. Niatkan saat kita berinfak mengawal sujudnya mereka. Saat kita berinfak bukan hanya untuk menolong agama Allah semata, tapi sejatinya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri, anak di mana kita menyekolahkan anak di sana, dan lebih-lebih harta yang diniatkan untuk menolong agama Allah di jalur pendidikan menyekolahkan anak, Allah anggap sebagai pinjaman yang nanti Allah kembalikan dalam jumlah yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Makanya harus jamaah menegaskan buat diri kita pribadi dan kita semuanya bahwa Allah gak pernah minta. Allah sedikit pun tidak pernah meminta kepada kita. Allah bahkan kasih gratis cuma-cuma. Berapa harga yang harus kita bayar kalau pita suara kita dicabut? Sungguh gak enak. Berapa obat yang harus ditebus kalau jamaah sakit tipes berkepanjangan misalkan? Sungguh itu harta yang besar bisa keluar. Berapa biaya yang harus jamaah keluarkan agar jantung ini berfungsi dengan normal tanpa pasang ring. Kalau jamaah pasang ring harus keluar 1 ringnya 200, kalau 4 ringnya 800 juta dan seterusnya. Tapi Allah maha baik. Allah berikan itu gratis cuma-cuma tanpa tagihan. Nahnu narzukuk. Makanya yang keempat setelah yang ketiga, la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta sedikit pun rezeki dari kamu, uang dari kamu. Terus yang keempat, nahnu narzukuk. Hei manusia, harus kalian sadari, justru aku Allah narzukuk. Kami Allah yang membagi rezeki pada kalian. Kalau jamaah mau memikirkan bagaimana cacing masuk ke dalam tanah, kenyang dia. Masuk cacing ke dalam tanah, tidak terlihat, underground, bisa kenyang dia. Jamaah akan takjub bagaimana Allah maha baik membagi rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Bagaimana cicak? Jamaah pernah lihat cicak hadirin? Cicak merayap di dinding, makanannya nyamuk terbang. Matematika dunia mengatakan ini nggak mungkin ketemu, betul? Karena yang satu di dinding, yang satu terbang ke sana kemari. Nggak akan ketemu karena cicaknya di dinding, nyamuknya merayap. Tapi kuasa Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kuasa Allah, Allah menjadikan nyamuk itu yang mendatangi cicak. Lalu cicak itu memakan nyamuk tersebut dengan begitu mudahnya. Kalau jamaah mau tahu, nahnu narzukuk, Allah pastikan kami Allah yang memberi kamu rezeki. Cicak, belum kadal, belum burung di seluruh dunia ini dengan beragam macam. Burung gereja, burung alap-alap, burung-burung yang lain. Di luar sana ada miliaran jumlah burung jamaah. Siapa yang ngasih makan? Apakah Anda setiap hari sibuk memikirkan burung? Burungnya udah makan belum ya? Itu burung yang di pohon kecapi udah makan belum ya? Kita nggak punya waktu untuk mikirin itu. Siapa yang bagi rezeki untuk mereka yang ada di pohon kecapi, pohon bacang, pohon rambutan, pohon mangga? Allah. Perhatikan semut di rumah kita. Apakah jamaah pernah berpikir, semut udah makan belum? Duh, kalau belum makan nih saya kasih gula ya. Jamaah, kita nggak pernah mikirin semut yang ada di rumah kita siapa yang ngasih makan. Tapi yang kita tahu, semut di rumah kita hidup. Dan mereka sangat cekatan banget. Ada manis dikit langsung ngerubung. Itu tanda mereka sehat jamaah. Semut-semut sehat, bugar itu jamaah.
Siapa yang ngasih rezeki semut-semut jadi sehat dan bugar? Nahnu narzuquk. Allah berfirman, kami yang beri rezeki kepada semut-semut itu. Jangan salah, kita kira kita yang berikan rezeki, bukan. Kita cuma wasilah. Jangan salah, kita kira kita yang membagi rezeki kepada anak cucu kita. Jangan. Sesungguhnya kita bukan pemberi rezeki, kita wasilah. Wasilahnya kita. Rezekinya dari Allah, karena Allah berfirman, nahnu narzuquk. Jemaah masuk ke dalam lautan, selami samudra yang begitu luasnya, ada miliaran ikan dengan beragam macam spesiesnya. Ada ikan teri, ada ikan Nemo, ada ikan lumba-lumba, ada ikan hiu, ada ikan paus. Siapa yang berikan rezeki kepada mereka? Apakah kita sempat mikirkan, aduh kasihan tuh yang di dalam lautan belum makan, ayo udah yuk kita lempar apa kayak ke dalam lautan. Nggak mikirin pun, mereka tetap hidup. Mereka tetap melangsungkan keberlangsungan hidup mereka sebagai seekor ikan atau sebagai biota laut. Siapa yang ngasih rezeki sama mereka? Nahnu narzuquk. Allah yang bagi rezeki kepada mereka. Maka sungguh aneh bin ajaib kalau ada seorang sudah cerdas, pintar, lulus dengan membuat skripsi yang segitu banyak halamannya, lalu lepas sarjana kok dia bertanya, nanti saya bisa makan atau enggak. Sungguh aneh. Dulu saat kita di dalam kandungan rahimnya ibu kita, nggak pernah kita memikirkan kita mau makan apa. Waktu kita bayi padahal kita lemah, nggak bisa apa-apa, belum bisa berfungsi sempurna akalnya, belum bisa mengingat dengan baik kejadian-kejadiannya. Kita nggak pernah khawatir jemaah tentang rezeki. Kita lahir diputus jalur ari-ari, yang mana ari-ari itu adalah saripati ibu, tempat transfer makanan kepada janin yang di dalam perut. Diputus ari-ari, Allah ganti dengan dua nikmat. Apa? Air susu ibu, kanan dan kiri. Sungguh itu kan 2 kali lipat Allah ganti. Dan kita nggak pernah merasa khawatir tentang itu. Lantas kenapa setelah menjadi sarjana, pintar, cerdas, mampu menulis skripsi, ada yang bahkan tesis, lantas masih bertanya-tanya soalan rezeki? Hadirin, rezeki itu wajib diikhtiarkan. Rezeki itu wajib diikhtiarkan. Karena sesungguhnya tugas kita menjemput rezeki itu dengan ikhtiar. Takarannya sudah Allah takar sesuai dengan takdir yang insya Allah tidak tertukar. Jadi kalau kita sekarang mencari rezeki, itu wajibnya memang ikhtiar. Karena rezeki semua udah Allah kasih. Kalau rezeki kita habis, akan diwafatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, nomor 5, wal aqibatu lit taqwa. Dan kesudahan yang baik itu cuma untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, pondasi dasar, tengah dan atas takwa, kita akan mengamalkan apa yang Allah senangi, apa yang Allah ridhoi. Kata-kata kita udah bukan lagi kalimat yang penting saya suka, yang penting saya senang, yang penting saya nyaman dengan ini, bukan. Tapi kata-katanya udah lebih di atas itu. Apakah Allah suka? Apakah Allah nyaman? Apakah Allah ridhoi apa yang aku lakukan? Wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik itu cuma untuk orang yang bertakwa. Ketakwaan itu mengutamakan kecintaan Allah, menjauh dari murkanya Allah. Itu takwa. Jadi pertanyaan kita bukan, ini gimana sih? Haram tapi saya suka. Udah bukan gitu lagi. Tapi kalimatnya lebih kepada, oh iya ya ini haram, Allah gak suka, Allah gak ridho. Saya mengejar yang Allah ridhoi aja. Saya ngejar yang Allah sukai aja. Saya menuju kepada apa yang Allah cintai aja. Mengarahnya mengarah ke sana hadirin. Kata Nabi,
siapa yang dia mencari ridhonya Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Siapa yang bergantung kepada makhluk, Allah berlepas diri darinya, kata Nabi. Apa rasanya ditinggalkan oleh Allah? Hidup akan penuh gelisah, tidak tenang, tidak nyaman, berkepanjangan, terus menerus sesuatu yang tidak nyaman itu. Karenanya kesudahan yang baik itu cuma untuk orang-orang yang mau mendekat sama Allah. Dia kembali kepada Allah. Dia memperhatikan bukan tentang apa yang dia sukai, tapi tentang apa yang Allah sukai. Bukan tentang apa yang dia cinta, tapi tentang apa yang Allah cinta. Bukan tentang apa yang membuat dia nyaman, tapi ternyata melanggar aturan Allah, bukan. Tapi tentang apa yang membuat Allah akan senang jika kita melakukan hal tersebut. Dengan 5 poin ini, insya Allah kesudahan kebaikan menjadi tempat kita berpulang. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anakmu untuk salat. Wastabir 'alaiha, bersabar dalam membersamainya. La nas'aluka rizqan, kami Allah tidak sedikit pun meminta rezeki atas kalian. Nahnu narzukuk, dan kami tidak minta rezeki pada kalian. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang memberi rezeki atas kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik hanya untuk bagi orang yang bertakwa. Maka sahabat, jamaah yang dirahmati Allah, tulis di kolom komentar, seberapapun besarnya gaji kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Setinggi apapun jabatan kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan sebesar apapun nominal rupiah yang kita punya, sekaya apapun diri Anda, jangan pernah tinggalkan sholat. Jaga sholat, Allah jaga kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Mari kita buka sesi tanya jawab. Sudah jam 5:30 lebih, tidak terasa. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini bermanfaat bagi yang bicara dan bagi kita semua, seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan. Fadhal. Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ayahanda. Ketika tidak mengkhawatirkan kesejahteraan anak keturunannya, ini terjemahan kibasnya begitu. Siap, ayahanda. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Bagaimana korelasi ayat 132 Toha dengan Quran surah 4 An-Nisa ayat yang ke-9? Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Allah berfirman di ayat 9 Quran surah An-Nisa, hendaknya kamu itu takut kalau kamu meninggalkan generasi sepeninggalmu adalah dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah. Tahu bagaimana para ulama membagi tahu makna lemah dalam ayat ini? 3. Yang pertama itu lemah secara iman, 2 ilmu, 3 finansial, IIF. Lemah secara iman, ilmu, finansial. Jadi yang paling dikhawatirkan para nabi terdahulu itu anaknya ketika mereka nggak beriman. Sedihnya Nabi Nuh luar biasa ketika anaknya nggak beriman. Dzurriyyatan di'afa banget kalau sampai anaknya miskin keimanan. Naudzubillahnya sampai bahkan ada anak yang kufur, murtad karena masalah perihal cinta. Dia menikah dengan yang berbeda agama dan seterusnya. Maka yang paling penting menjaga agar generasi di bawah kita adalah generasi yang kuatkan iman mereka. Salah satu metodenya wa'mur ahlaka bis-shalah,
suruh mereka untuk mendirikan sholat, memaknai sholat, menghayati tiap sholatnya, dan memakmurkan masjid sebagai pusat tempat ibadah sholatnya. Yang pertama, kuat iman. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya lemah secara ilmu. Udah mah imannya lemah, ilmu gak punya, gampang terombang ambing. Salah satu pintu kerusakan itu masuk karena orang ini hanya berdasar hawa nafsu, semangatnya tidak dibersamai ilmu. Yang penting semangat. Pokoknya semangat nih, pokoknya semangat. Sholat subuh 4 rakaat deh. Apa tuh sholat subuh 2 rakaat? Kurang greget. Nanti zuhur kan sibuk tuh, zuhur 2 rakaat aja lah. Masa yuk 4 lagi capek, sibuk kok 4, ya 2 rakaat aja. Mereka hanya semangat tapi berdasarkan hawa nafsu, tidak mengikuti wahyu, teladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan kita butuh banget. Ilmu itu pondasi, ilmu itu sebagai sebuah tatanan hidup, ilmu yang memudahkan kita melakukan sesuatu. Kalau generasi-generasi ini punya ilmu, insya Allah tidak tersebut sebagai dzurriyyatan di'afa. Berarti kewajiban bagi orang tua yang pertama menanamkan iman, mengajarkan sholat dan menghayati setiap makna dari rokaat, bacaan sholat dan yang lainnya. Yang kedua, mempersiapkan mereka dengan bekal ilmu, baik di pondok pesantren atau mungkin tidak atau belum pondok pesantren, sekolah umum maupun sekolah swasta, dalam negeri ataupun luar negeri. Tetap bekal kepada generasi-generasi yang datang berikutnya ilmu, karena ilmu yang nanti memperisai mereka dari segala kemungkinan tidak baik yang boleh jadi datang sama mereka. Terus nomor 3, finansial. Ini juga yang dibahas para ulama. Kalau kita bisa meninggalkan, tapi sekali lagi ya jamaah, kalaupun belum bisa, jangan berkecil hati, karena nanti jamaah akan diberi gambaran bagaimana Rasulullah punya barang di akhir hayatnya. Dalam kitab Ashabur Rasul, dalam kitab Wada'ar Rasul li Ummatih, judul kitab bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, perpisahan Rasul dengan umatnya. Rasul meninggal dunia cuma punya 1 baju besi, beberapa kuda, dan beberapa petak bidang tanah di daerah sebuah lembah, di sebuah daerah. Cuma itu aja. Nabi nggak punya harta sampai menyentuh ratusan miliar atau triliunan yang terus kemudian dibagikan sebagai warisan. Enggak. Tapi bahkan itu dikembalikan semua untuk kaum muslimin, dihibahkan atau lebih tepatnya itu sudah diwasiatkan, tentu dengan sesuai koridor yang pernah disabdakan ya. Ada sebagian yang sudah diberikan sejak Nabi hidup, karena Nabi pernah bersabda juga, kalau aku punya 1 gunung emas, aku suka sebelum 3 hari sudah habis semuanya aku bagikan untuk kaum muslimin, kecuali aku sisakan untuk keperluan dan beberapa untuk membayar hutang. Kalau ada yang punya hutang. Tapi maknanya di sini bukan berarti juga kita harus meninggalkan generasi kita miskin, karena boleh kalaupun kita mau meninggalkan mereka dalam keadaan kaya. Artinya mereka sudah hidup, saya siapkan rumah. Anak saya 10 misalnya, contoh ya jamaah. Anak saya misalnya 10, satu-satu saya kasih rumah semuanya. Anak saya misalnya 11, satu-satu saya kasih mobil semua. Anak saya misalnya 20, satu-satu saya beliin motor semuanya. Silahkan, gak ada masalah kalau memang Allah karuniakan kemampuan. Jadi kemampuan yang dimaksud dzurriyyatan di'afa. Hei, kamu jangan sampai menjadikan generasi bawahmu lemah ya. Lemah karena gak punya iman, lemah karena gak punya ilmu, lemah karena gak punya harta. Apalagi zaman kapitalisme seperti hari ini, mau gak mau jamaah, harta itu jadi bahan pandang manusia. Oh, dia orang kaya, kadang lebih dipandang. Orang kaya kadang bicaranya lebih didengar. Orang kaya kadang memberi keputusan lebih mudah. Butuh apa toh? Masjid butuh apa? Karpet. Nih 1 miliar, tolong habiskan hari ini juga. Karena mungkin saking banyaknya harta beliau. Hadirin, tapi ingat ya jemaah, sungguh
tidak ada jaminan dengan kekayaan menjadi mulia kita di sisi Allah. Tidak ada jaminan. Justru yang ada adalah siapa yang bertakwa, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, hayo hati-hati jamaah, jangan menjadikan generasi kita tertinggal keimanannya, tertinggal keilmuannya, tertinggal kesejahteraannya. Karenanya, ajak mereka bertakwa kepada Allah. Ayo kita ajak mereka untuk membiasakan tutur kata yang benar. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhar ada? Ada pertanyaan lain? Silakan Mas. Pertanyaan terakhir hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, jazakumullah khairan jamaah, semoga Allah memuliakan Mas keluarga besar. Pertanyaannya bagus banget. Semoga Allah memuliakan jamaah semua dimanapun berada. Pukullah anakmu usia 7 tahun jika tidak mau sholat. Hadis Nabi sahih, betul hadisnya. Tapi maknanya begini hadirin, bukan serta-merta sebagai orang tua nggak pernah nyuruh anak dari dia bayi baru lahir, nggak pernah diajak sholat, nggak pernah dikenalin sholat, 6 tahun 364 hari nggak pernah dikenalin sholat. Begitu 366 hari tahu-tahu kita langsung ayo sholat. Kalau nggak papa ini ya nggak bisa jamaah. Makna Nabi memberitahu, wahai umatku, seolah Nabi itu hendak menyampaikan umur 7 tahun batasan kesempatan kamu mendidik anakmu sampai dia sholatnya bisa autopilot. Sejak kapan kita harus menyuruh mereka sholat? Sejak mereka masih merah, baru lahir diajak sholat. Bahkan dalam kandungan diajak sholat sama ibunya. Anakku sholat. Bayi merah dibawa jamaah, ayo sholat. Bayi masih oe-oe umur mungkin 5 bulan, masih 8 bulan, ajak geletakin. Kita taruh bawah, mereka biarin sholat. Dari kecil, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Umur 6 tahun lebih, umur 7 tahun kurang sehari, mereka udah terbiasa sholat. Umur 7 tahun, kita udah enggak, insya Allah sudah tidak punya effort lebih. Makanya mengajak sholatnya dari sekarang. Itu tentang hadis yang 7 tahun. Terus yang kedua, itu pukulannya yang kayak gimana sih? Pukulannya itu bukan pukulan yang dikampleng, plak, nyeplak sini, ditonjok, matanya benjol, enggak. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Coba gimana jemaah? Ayo sholat, gitu jemaah. Pukulan yang nggak boleh menyakitkan. Pukul betul, tapi ada not dari para muhaddisin, tidak menyakitkan, bukan digebok atau diapain, enggak, yang tidak menyakitkan, tetap dengan cara yang baik. Lalu apakah kita harus bersabar ataukah kita tetap harus paksakan mereka? Hadirin, sebelum terlambat lebih jauh, mumpung baru mencapai 7 tahun, kadang setengah jam sebelum azan udah diworo-woro jemaah. Nah, ayah kasih kesempatan handphonemu cuma sampai jam 5 menit lagi. Karena azannya 10 menit lagi. Habis itu ikut ayah, kita sholat bareng-bareng. Di woro-woro jemaah. Jadi biasanya ketika kita mau ngambil handphone dari anak, jangan langsung diambil. Tapi, nak, main handphone ayah kasih 2 menit lagi ya. Iya ayah. Bilang lagi, nak 2 menit tinggal 1 menit lagi ya. Nak 30 detik lagi ya. Biasanya itu jauh lebih efektif dibanding sini handphonenya langsung dicabut gitu. Coba diganti tekniknya. Nah 2 menit lagi ya, coba dihitung mundur. 1 menit lagi ya, 30 detik lagi ya. Nanti insya Allah mereka akan lebih
10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Sini sayangku. Iya, makasih ya ayah. Insya Allah akan jauh cenderung lebih mudah. Karena hadirin, sekali lagi, anak kita ini kan zamannya beda ya sama kita jemaah. Zaman kita ada Android. Zaman ibunda ada Android. Zaman ayahanda ada handphone touchscreen seperti hari ini. Dulu mah mungkin kita kecil mainnya bukan gini ya jemaah. Mainannya mainan umum gitu, main layangan atau ke kali atau gimana gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang kan mainnya itu. Itu mereka lahir teknologi ini udah ada. Jadi saya teringat sebuah nasihat. Didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Zaman anak kita sama zaman kita beda. Ayo didik mereka dengan sesuai zamannya. Barakallahu fikum, begitu mas kiranya. Jadi intinya tetap harus diingatkan, bersabar, tetap harus membersamai mereka, tapi tetap sebisa mungkin ajak mereka menunaikan sholat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan terbuka peluang untuk dak beton lantai 3 Masjid Muhammad Al-Fatih. Akan kita dak beton panel lantai 3-nya yang per meter 410.000. Kalau teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram ada yang mau ikut andil berapa meter untuk wakaf dak beton panel lantai 3, maaf, sahabat bisa tap link di bio. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian disampaikan Ustadz Irfan Sirhak, semoga